alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, di Malaysia, di Singapura, di Indonesia, atau dimanapun, kita pertama-tama bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan teruskan tadarus dan tadabbur kita surat yang ke-53 ayat-ayat terakhir, yaitu ayat 51 sampai 62. Jadi ini adalah pertemuan terakhir kita untuk surat An-Najm. Semoga dalam pertemuan terakhir kita ini kita bisa mengambil pelajaran yang sempurna, yang banyak dari surat An-Najm ini. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen dan kita persilakan Ustadz kita. Siapa ini, Bu Dokter yang siap? Belum ada Ustadz. Belum ada ya? Nah sekalian, karena belum ada Ustadz kita yang hadir, maka kemudian kita masuk saja ke screen dan kita baca sama-sama. Ayat 51 sampai 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العلي العظيم. Bapak sekalian yang bisa sujud bisa sujud ini ya sujud. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil athar
ala rasulillah wa alihi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma wa salli ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad. Bapak Ibu yang saya berbahagia, terima kasih banyak Bapak Ibu telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita ini adalah hamba yang lemah, yang dhaif dan kotor. Kita butuh sandaran kepada yang maha suci, yang maha kuat. Dan Allah SWT mengulurkan itu kepada kita melalui ayat-ayat suci di antaranya yang telah kita baca tadi. Mari kita teruskan surat kita, surat An-Najm, yaitu surat bernomor 53, bernomor urut 50. Najm atau An-Najm artinya bintang, turunnya di Mekah, makanya disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 62 ayat. Jadi 62 ayat tadi kita sudah baca sampai ayat 62. Jadi insya Allah pada hari Jumat lusa kita akan berjumpa dengan surat baru, yaitu surat yang ke-54, surat Al-Qamar. Terakhir kemarin hari Senin kita sudah sampai berbicara tentang bintang yang juga biasa disembah oleh manusia, terutama pada zaman jahiliyah, namanya Syara. Jadi kita lihat sejak zamannya Nabi Ibrahim diceritakan dalam Al-Quran, manusia menyembah berbagai macam hal. Bukan hanya menyembah pohon, batu-batuan, bahkan ada yang menyembah bintang-bintang, bulan, ada juga menyembah matahari. Sampai sekarang juga kita lihat masih ada seperti itu, bahkan mungkin masih ada juga tidak menyampaikan kepada umum, tetapi masih percaya bahwa bintang-bintang itu, matahari itu punya kekuatan magic, kekuatan supranatural yang melampaui kekuatan alam lainnya sehingga kemudian mereka menyembahnya. Di dalam pandangan Islam kita disebut bahwa semuanya adalah makhluk Allah, yang harus kita sembah adalah penciptanya, bukan ciptaannya. Allah SWT berfirman pada ayat terakhir kemarin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa annahu huwa rabbus syara. Allah itu adalah Tuhan yang juga mengatur bintang-bintang. Rabbus syara, Tuhannya juga bintang. Yang disebut dengan asyara, bintang yang terang. Jadi bahwa Allah itu Tuhannya bintang. Jadi bintang juga adalah makhluk, matahari adalah makhluk, bulan juga adalah makhluk. Jadi makhluk itu adalah ciptaan, kreasi, creation, kreasinya Tuhan. Maka harusnya kita sembah adalah kreatornya, penciptanya, pembuat segala-galanya, bukan ciptaannya. Inilah ajaran yang paling masuk akal, yaitu segala sesuatu yang diciptakan berarti tidak berhak disembah. Yang berhak disembah itu adalah yang menciptakan segala-galanya. Karena begitu dia berstatus ciptaan, berarti dia bergantung kepada penciptanya. Tidak bisa mengada dengan sendirinya kecuali diadakan, kecuali dihadirkan, kecuali diciptakan oleh penciptanya. Jadi setiap yang ciptaan dalam keadaan tidak berdaya. Tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, tidak bisa menghadirkan dirinya sendiri di alam, tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Yang bisa melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ahlaka 'adanil ula. Dan kita lihat Allah menceritakan bahwa inilah yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya, yaitu agar hanya menyembah kepada Allah saja. Tetapi entah kenapa banyak umat-umat, kaum-kaum sebelumnya, sebelum Islam, yang kepadanya dikirimkan nabi-nabi dan rasul, dikirimkan nabi-nabi besar selain Nabi Adam sebagai manusia pertama dan nabi pertama, juga diutus kepada mereka Nabi Idris, diutus kepada mereka Nabi Nuh, diutus kepada mereka Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Samud. Begitulah seterusnya, tetapi setiap nabi-nabi mereka datang, mereka perolok-olokan. Padahal sederhananya apa? Nabi datang tidak minta untuk dipilih menjadi pemimpin. Nabi datang tidak minta untuk dibelikan macam-macam. Nabi datang bukan untuk disembah. Nabi datang bukan untuk diangkat-angkat. Nabi datang hanya untuk menyampaikan kepada mereka, kepada manusia, yaitu bahwa yang berhak disembah itu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Selain daripada itu tidak berhak, karena selain daripada Allah ya berarti ciptaan.
Ketika dia ciptaan tidak berhak disembah. Tetapi jemaah sekalian, karena ada pihak-pihak tertentu yang telanjur mengambil keuntungan dari kebodohan umat manusia, maka kemudian mereka tidak ingin zona kenyamanan mereka terganggu. Comfort zone-nya tidak ingin terganggu. Akhirnya kemudian mereka memfitnah, mereka menyerang, mereka mempersekusi, menyerang nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut. Mereka nanti mentertawakannya. Harusnya apa yang dibawa oleh Nabi harus membuat manusia tertawa, tapi mereka justru harus membuat mereka menangis, tapi justru mereka mentertawakannya. Akhirnya apa yang terjadi? Pada puncaknya Allah membinasakan mereka. Contohnya adalah annahu ahlaka adanil ula. Contohnya Allah membinasakan kaum Ad terdahulu, maksudnya sebelumnya, yaitu sebelum Islam datang sudah ada kaum yang dibinasakan. Jadi ini berkali-kali disebut kaum Ad terdahulu. Karena apa? Supaya manusia mengambil pelajaran bahwa sekuat-kuatnya satu komunitas, satu kaum, sebesar-besarnya peradaban yang mereka buat, pada akhirnya mereka binasa juga. Karena tanda kehidupan dunia itu adalah berubah. Dan perubahan kita di dunia ini adalah selalu bergerak menuju kepada kehancuran ini. Jadi ini harus kita camkan. Jadi kehidupan dunia ini Bapak Ibu semuanya, tanda-tandanya, ciri-cirinya, sifat-sifatnya adalah berubah. Pertanyaannya, kemanakah perubahan itu? Perubahan itu menuju kepada kebinasaan. Gampang sekali, kita lihat saja misalnya pohon di depan kita. Pohon apa saja? Kita ambil pohon jagung misalnya, ditanam, kemudian keluarlah tunasnya, tumbuh. Tetapi 3 bulan kemudian si jagung mempersembahkan buahnya. Setelah buahnya dipetik, maka kemudian jagungnya otomatis mati, binasa, menjadi kering, menjadi tiba-tiba mati semuanya, kemudian jatuh ke tanah menjadi hancur dengan tanah. Kemudian petani datang lagi menaburkan benih baru lagi. Seperti itulah. Jadi bukan hanya jagung, tapi semuanya. Cuma jagung ini gampang karena cuma 3 bulanan sudah mati dan sudah hancur. Nah, jadi semuanya berubah seperti itu. Jadi tanda, ciri, sifat daripada alam dunia, alam materi adalah berubah. Kemana ke arah perubahan itu? Semuanya menuju kepada kebinasaan. Siapakah yang buat hukum itu? Allah. Maka hakikatnya Allah membinasakan. Jadi Allah katakan, cobalah perhatikan kaum Ad yang telah membuat peradaban yang begitu besar, memahat batu-batu, gunung, kemudian membuatnya mereka menjadi karya-karya arsitektur yang luar biasa. Mereka adalah para pemahat-pemahat yang punya nilai seni yang sangat tinggi. Mereka adalah pemahat-pemahat ulum. Mereka adalah arsitek-arsitek yang sangat yang sangat terkenal. Tetapi kemudian apa yang terjadi sekarang? Ahlaka, semuanya telah binasa. Dan ini bukan hanya berlaku pada kaum Ad, tapi semua manusia, semua kaum, semua peradaban akan mengalami hal yang sama. Karena ini bukan hanya ciri dari kaum Ad, bukan hanya ciri daripada kaum Samud, bukan hanya ciri daripada kaum-kaum sebelumnya, tetapi ciri dari seluruh aspek kehidupan dunia kita. Seluruh aspek kehidupan dunia adalah berubah, dan terus berubah. Dan semua perubahan itu menggelinding menuju kepada kebinasaan dan kehancuran. Kita menyaksikan juga kita manusia, masih ingat waktu kita dulu dibuai oleh orang tua kita, ibu kita. Kita masih ingat bagaimana kita digendong-gendong olehnya, digantiin pakaiannya, kita menangis ketika orang tua atau ibu kita pergi. Lalu kemudian mulai besar, kita diantar pergi ke sekolah, diajarkan huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Setelah itu kemudian kita sudah mulai tinggi dan tinggi sekolahnya, kita mulai mandiri, kita mulai berpikir sendiri, bahkan kemudian membangun rumah tangga sendiri, dan sekarang punya keturunan anak-anak dan cucu-cucu. Nah, Mas Kester sebagai kemanakah kita akan pergi? Menuju kepada kebinasaan juga secara fisik. Kita akan meninggalkan alam kehidupan dunia ini. Kemudian ayat baru, ayat 51. Disebutkan juga kaum Nuh juga sebelumnya telah dibinasakan. Ini adalah ilustrasi kaum Nuh yang telah dibinasakan. Wa Tsamud fama abqa. Tadi kaum Ad, baru kemudian kaum Samud, baru kaum Nuh di sini. Ini berturut-turut nih. Kaum Nuh sebetulnya ada sebelumnya min qabl. Jadi kaum Nuh lebih dulu. Jadi kaum Nuh dulu, baru kaum Ad, baru kaum Samud. Ya, kaum Nuh tidak disebutkan nama kaumnya, yang disebutkan nama nabinya disebut kaum Nuh, kaum Nuhin. Kalau tadi umatnya Nabi Hud itu disebutkan kaum Ad. Umatnya Nabi Saleh disebut dengan kaum Samud. Jadi kaum Ad tadi adalah umatnya Nabi Hud,
kaum Samud adalah umatnya Nabi Saleh. Nah, Allah telah mengatakan bahwa umatnya Nabi Hud yaitu kaum Ad telah dibinasakan. Bukan hanya kaumnya Nabi Hud atau kaum Ad, tetapi juga kaum Samud. Wa Samuda fama abqa, dan Tuhan coba perhatikan kaum Samud, umatnya Nabi Saleh. Masih ada yang tertinggal, yang tersisa. Tidak ada lagi sama sekali. Semuanya kemudian dibinasakan. Wa Samuda fama abqa. Jadi tak satu pun umatnya Nabi Saleh ini dibiarkan hidup, kecuali Nabi Saleh dan segelintir orang yang beriman bersamanya diselamatkan. Tapi semua umatnya Nabi Saleh atau kaum Samud yang mentertawakan nabinya, memperolok-olok kebenaran, lalu kemudian semuanya dibinasakan. Sehingga kemudian ma'abqa, tidak ada yang tersisa sekalipun. Begitu ya wa qaum Nuhin min qabl. Sebelum kaum Ad dan kaum Samud ada kaumnya Nabi Nuh juga sebelumnya. Jadi min qabl adalah sebelumnya, yaitu Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh. Juga dibinasakan semuanya. Cara binasakannya sederhana, Allah naikkan air yang begitu besar, lalu kemudian mereka semuanya tenggelam. Innahum, humnya kembali kepada siapa? Yaitu kaum Ad, kaum Samud, dan kaumnya Nabi Nuh. Jadi humnya di sini adalah kepada mereka semuanya. Sesungguhnya kaum Ad tersebut, sesungguhnya kaum Samud tersebut, sesungguhnya kaum Nabi Nuh tersebut, kanu mereka semuanya adalah hum azlama wa atgha. Semuanya adalah orang-orang kaum-kaum yang zalim dan tagha. Ini azlama wa atgha. Zalim terutama kepada siapa? Kepada nabinya mereka, tentang mereka perlolokan. Wa atgha, dan mereka merasa cukup. Atgha itu tagha, durhaka. Jadi atgha ini kita artikan merasa cukup. Dia tidak butuh lagi guru, pembimbing, guidance. Dia tidak butuh lagi guide yang bisa mengguide mereka. Dia tidak butuh lagi mursyid. Dia tidak butuh lagi pihak lain yang bisa memperbaiki kehidupan berpikir mereka. Apa sebabnya? Karena mereka merasa atgha sudah cukup. Nah, dengan cara seperti itu sekalian, karena mereka menzalimi dirinya sendiri. Setiap orang menzalimi dirinya sendiri, maka efeknya, dampaknya juga pasti akan menzalimi orang lain. Jadi setiap orang menzalimi dirinya sendiri, cepat atau lambat, sempit atau luas pengaruhnya, pasti akan menzalimi juga orang lain. Banyaknya orang terzalimi tergantung daripada luas pengaruhnya. Semakin luas pengaruhnya, semakin banyak pihak yang dizaliminya. Jadi hum azlama wa atgha, mereka zalim dan kemudian mereka atgha, mereka durhaka. Mereka merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya saja. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, dalam pandangan Islam kita, setiap orang tidak boleh merasa cukup derajat pengetahuannya. Kita dalam hal harta benda boleh merasa qanaah namanya, tetapi kalau dalam hal pengetahuan, dalam hal kedekatan kepada Allah, tidak boleh merasa cukup. Kita harus bergerak, dan bergerak. Di dalam ayat lain disebutkan la tarqabunna tabaqan an tabaqin. Kita ini semuanya akan harusnya mengikuti pergerakan setingkat demi setingkat, selevel demi selevel, stage demi stage, fase demi fase. Harusnya kita mengikuti fase-fase tersebut. Kita tidak boleh berhenti di suatu tingkat tertentu. Dan kita lihat di sekitar kita juga begitu. Ya, dulu orang mulai SD, sekarang tidak lagi ya. Ada TK, di bawahnya TK ada lagi, playgroup dan seterusnya. Jadi anak-anak baru keluar dari perut ibunya, sudah mulai sekarang ada sekolahnya. Begitulah seterusnya. Kenapa? Setingkat demi setingkat, naik. Lepas daripada TK, masuk kepada SD, sekolah dasar, elementary school. Setelah dari sekolah dasar, kemudian masuklah sekolah menengah, pertama, kemudian atau ke junior high school, terus kemudian senior high school dan seterusnya. Naik ke atas sampai kemudian masuk perguruan tinggi, university. Begitulah seterusnya. Bahkan universitas masih bertingkat lagi. Ada strata 1, strata 2, strata 3, tingkat doktoral dan seterusnya. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Ini bertingkat-tingkat, ya. Jadi Allah yang menginginkan kita bertingkat-tingkat seperti itu. Ya, kita bergerak terus-menerus. Dan untuk belajar dalam pandangan Al-Quran, tidak harus mengikuti pelajaran formal di sekolah-sekolah. Bahwa penting mengikuti pelajaran formal, ya, tetapi tidak harus, tidak terbatas pada pelajaran-pelajaran formal di sekolah-sekolah.
kita bisa belajar kapanpun, dimanapun juga. Apa sebabnya? Belajar itu sederhana, mempekerjakan alat-alat pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, yaitu pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Kita gunakan itu, bisa pemantiknya adalah alam semesta, bisa triggernya adalah merenungkan susunan tubuh kita, bisa juga triggernya adalah renungan-renungan tentang pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di buku-buku, majalah-majalah, dan seterusnya. Itu kemudian kita renungkan, kita asah kemampuan berpikir kita, maka kemudian akan bertambah, naiklah pengetahuan kita. Innahum kanu hum azlama wa tagha. Jangan sampai seperti mereka, mereka adalah kaum yang zalim dan tagha. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang kemudian Allah berikan kepada mereka? Mereka tidak sadar bahwa mereka sendiri tidak mampu menaklukkan alam secara keseluruhan. Mereka hanya bisa mencangkul tanah yang kering untuk diairi, dikasih air, baru kemudian mereka nanam jagung tadi, singkong, dan sebagainya. Hanya sebatas itu saja. Tapi alam semuanya belum mampu kita taklukkan. Misalnya tiba-tiba datang angin torpedo besar seperti ini. Ini kemudian bisa menghancurkan dan membinasakan semuanya. Bisa mengangkat rumah-rumah, bisa membanting rumah-rumah, bisa membolak-balikkan rumah-rumah. Rumah yang tadinya atapnya di atas bisa terbalik, atapnya di bawah, dan seterusnya. Dan ini terjadi pada beberapa umat atau kaum yang durhaka kepada nabinya. Wal mu'tafikata ahwa. Juga al-mu'tafikata. Jadi al-mu'tafika itu adalah kejadian-kejadian yang luar biasa yang menyebabkan ahwa, hancurnya suatu peradaban. Jadi wal mu'tafikata ahwa. Dan Allah SWT memberikan al-mu'tafikata, perahara, masalah-masalah dari alam, sehingga kemudian ahwa, kemudian terbenamlah. Sebetulnya ahwa ini, kalau kita ingat kata ahwa, ini kita pertama kali temukan di ayat pertama surat An-Najm. Kita baca surat An-Najm ini ayat pertama, yaitu wan najmi iza hawa. Dari situ kita muncul kata hawa. Wan najmi iza hawa, demi bintang apabila terbenam. Ya, nanti berbicara tentang betapa banyak peradaban-peradaban besar yang kemudian hancur dan terbenam. Nanti kemudian ribuan tahun kemudian baru kemudian ditemukan kembali dalam bentuk penggalian-penggalian. Ya, para arkeolog, para ahli-ahli arkeologis kemudian melakukan penggalian-penggalian, lalu kemudian mereka menemukan bekas-bekas. Di berbagai penjuru dunia, sering sekali kita mendengarkan temuan-temuan para ahli, para arkeolog, para ahli di bidang itu, lalu kemudian menemukan bekas-bekas peradaban lama setelah digali sampai 1 meter, 2 meter, 3 meter di bawah permukaan tanah. Kenapa? Karena mereka tadinya tertimbun. Bahkan kita tahu semuanya Bapak Ibu sekalian yang biasa pergi ke Candi Borobudur di Jawa Tengah itu, Candi Borobudur yang begitu tinggi, kalau kita baca sejarahnya juga beberapa puluh tahun yang lalu atau ratus tahun yang lalu tadinya itu tertimbun, tidak ketahuan di mana. Jadi sudah tertutup dengan dengan tanah. Ya, diperkirakan karena tertutup oleh debu karena ledakan gunung berapi yang ada di Jogja itu. Kemudian debunya kemana-mana, kemudian menutup candi itu, lalu kemudian yang ada hanya rumput ilalang saja. Lalu kemudian belakangan digali, lalu kemudian muncullah kembali seperti itu. Jadi itu yang dekat dengan kita. Bagaimana pula dengan peradaban lama di berbagai tempat. Di Amerika Latin ada, di India ada, di berbagai tempat ada. Yang namanya peradaban-peradaban yang kemudian mengalami prahara besar sehingga kemudian mereka terbenam, hilang dari pandangan manusia. Wal mu'tafikata ahwa. Jadi ada masalah-masalah, ada bencana alam yang didirikan kepadanya, lalu kemudian menjadi ahwa, terbenam. Kita artikan saja, dan dia Allah menjadikan al-mu'tafikata itu sebagai penyebab terbenamnya peradaban kaum tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Fagasyaha magasya. Sehingga kemudian fagasyaha magasya, kemudian menjadilah tertutup ini. Gasya itu tertutup. Jadi menjadilah dia tertutup. Ya, tidak ada lagi yang bisa ditemukan di sana kecuali tanah-tanah yang menutupinya saja. Jadi tidak ada lagi yang bisa kita temukan di sana kecuali tanah-tanah yang menutupinya. Fagasyaha magasya. Kemudian tertutup lain. Ya. Gasya ma gasya. Jadi gasyaha lalu kemudian
al-mu'tafikah tadi ini akibatnya, efeknya adalah menutupi peradaban perkampungan atau perkotaan tersebut. Magasya, ini pengulangan kata fagasya, magasya artinya tertutup dengan rapat, tertutup dengan setutup-tutupnya, sehingga kemudian hilang dari pandangan manusia, sehingga orang berpikir lewat di sana tidak menemukan bekas-bekas. Nanti para arkeolog yang mempelajari sejarah, oh ternyata ada dulu peradaban seperti ini, bahkan peradaban yang tertutup oleh Gunung Pompei juga seperti itu. Ya, juga tertutup juga tadinya, lalu kemudian digali dan digali, akhirnya kemudian sekarang menjadi objek wisata. Kesimpulannya banyak kejadian di mana peradaban-peradaban yang sudah lama tertutup. Apa maksudnya Tuhan menceritakan seperti ini? Allah yang menjelaskan. Jangankan kita secara perorangan, jangankan kita secara personal individual, bahkan peradaban saja yang dibangun oleh ribuan orang, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang, bisa hancur dan binasa. Bisa runtuh sedemikian rupa, bisa tiba-tiba kehilangan kemampuannya untuk bertahan. Ya. Semua orang tahu di Asia Tenggara tadinya ada satu kerajaan yang sangat besar, namanya Kerajaan Sriwijaya. Tapi Kerajaan Sriwijaya juga tadinya hilang bekasnya. Belakangan baru mulai kemudian orang melakukan penggalian-penggalian, pencarian-pencarian. Akhirnya kemudian mulai ditemukan bekas-bekasnya di Palembang sana, Sriwijaya. Jadi jemaah sekalian, artinya apa? Banyak peradaban yang pernah muncul besar lalu kemudian menghilang begitu saja. Kenapa? Wal muttafikah. Allah menceritakan ini, menjelaskan kepada kita bahwa hidup di alam dunia ini adalah rumusnya adalah berubah. Jadi kata kuncinya adalah berubah. Jadi ini harus kita paham, berubah. Dan berubah ini ke arah mana arahnya berubah? Yaitu binasa. Semuanya binasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang sekarang ini sedang bernapas dengan enak, makan dengan nyaman, mendengarkan ceramah dengan gampang, juga suatu saat pasti akan ke sana Pak Bu sekalian, cepat atau lambat. Tanpa kita sadari ini, jemaah sekalian, kita sudah melewati bulan Ramadan selama 2 bulan. Padahal kita baru rasa-rasanya tadabbur 2 kali sehari bulan Ramadan. Ini sekarang kita sudah berada di awal bulan Zulhijjah. Artinya sudah 2 bulan lebih sedikit melewati, yaitu Idul Fitri, melewati hari Lebaran. Sudah 2 bulan tanpa kita rasakan. Ya. Jadi begitulah kehidupan seterusnya. Dan jemaah sekalian berbahagia, tanpa kita rasakan 1 bulan ke depan, atau bahkan tidak sampai 1 bulan ke depan, kita akan memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1435 Hijriah. Jadi apa tahun baru 1434 atau 1443 ya, 44 jadinya. Nah, jadi jemaah sekalian serba, jadi kita akan masuki tahun perpindahan tahun lagi. Jadi tanpa terasa yang namanya hidup seperti itu. Jadi bulan depan atau bulan ini, bulan Juli kita sudah pindah tahun lagi. Karena setelah Zulhijjah kan masuk Muharram. Muharram itu sudah tahun baru. Sudah bulan baru dalam perhitungan tahun Komariah. Begitulah seterusnya kehidupan berjalan dan berjalan, pada akhirnya kemana kita dibawa? Kepada usia tua, usia renta, badan menjadi semakin lemah, dan Allah melalui kelemahan badan kita memberikan pesan kepada kita, wahai hambaku, bersiap-siaplah. Karena tidak ada yang dikecualikan dari perubahan dan kebinasaan ini. Semua kalian terus-menerus berubah dan pada akhirnya binasa. Binasa dalam pengertian hancur. Pasti pada akhirnya kehilangan kemampuan untuk bernafas. Begitu kehilangan kemampuan untuk bernafas, menarik nafasnya, maka selesailah tugas kemanusiaan kalian. Berarti kalian sudah tidak hidup lagi. Tubuh kalian harus diantarkan ke liang lahat. Dan jiwa kalian harus pindah alam, yaitu alam barzakh. Semua kita mengalami hal yang sama. Nah, jemaah sekalian berbahagia, nah, karena tadi berbicara tentang umat-umat sebelumnya, kaum-kaum sebelumnya, sekarang tiba-tiba berbicara tentang Nabi Muhammad. Jadi, kenapa? Allah yang menjelaskan, jangan sampai terjadi pada Nabi Muhammad juga, di mana mereka semuanya tadi, datang nabinya, mereka perolokkan, mereka lempari batu seperti kasusnya Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh melaporkan dalam surat Nuh bahwa da'autu qaumi lailan wa nahara. Rabbi, wahai Tuhanku, da'autu qaumi, saya mendakwai, saya mengajari, saya membimbing, saya menasihati, saya membawakan ayat-ayatmu kepada kaumku lailan wa nahara.
siang dan malam. Jadi kita hanya 3 kali seminggu. Kalau Nabi Nuh siang dan malam, berarti setiap hari selama beratus-ratus tahun. Lailan wa nahara, tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak menyambut dakwanya Nabi Nuh kecuali bahwa mereka memperolok-olokkan Nabi Nuh, mereka menutup kupingnya kalau Nabi Nuh datang, bahkan kalau Nabi Nuh datang, mereka membuka bajunya ditutupkan kepada wajahnya. Begitulah mereka menolak Nabi Nuh, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Begitu ya dengan kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Ya, sampai pada akhirnya ketika mereka tidak menerima Nabi Saleh, lalu kemudian Nabi Saleh mengatakan kepada kaum Samud, ya udahlah kalau begitu ini ada onta. Ingat, onta ini adalah onta Allah. Kalau kalian benar-benar mengganggu onta ini, berarti hakikatnya mengganggu Allah. Karena onta ini tidak punya kemampuan apa-apa. Kekuatan onta ini adalah tempatnya bersandar. Bersandar kepada siapa? Allah. Jadi seekor onta yang disandarkan kepada Allah menjadikan Allah sebagai sandarannya. Artinya menyerang onta itu hakikatnya menyerang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka tidak terima Nabi Saleh karena mereka menganggap manusia biasa seperti dirinya, dia tidak melihat Nabi Saleh kecuali hanya sekedar manusia biasa yang bisa diajak juga untuk makan, minum, berjalan-jalan ke pasar-pasar. Bagi dia tidak ada bedanya dengan yang lain. Mereka juga memperolok-olokkannya. Lupa bahwa hakikat kenabian adalah pada jiwanya, pada pengetahuannya, pada ilmunya yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Nabi Saleh mengatakan, ya sudahlah, ini adalah ada onta Allah. Biarkanlah bepergian. Kalau kalian menghormati Tuhan kalian, hormatilah onta ini. Sampai seperti itu. Kalau kalian memang menghormati Tuhan kalian, hormatilah onta ini. Kalau kalian tidak menghormati onta ini, hakikatnya kamu tidak menghormati Tuhan kalian. Jangan ganggu onta ini. Bumi ini adalah buminya Allah. Biarkanlah makan di buminya Allah SWT. Tapi apa yang terjadi? Mereka menangkap onta itu, baru mereka sembelih. Dan mereka makan bersama. Lalu dengan bangga mereka datang kepada Nabi Saleh. Wahai Nabi Saleh, kami telah menyembelih ontamu itu. Mana sekarang azab Tuhan yang kamu janjikan? Nabi Saleh bertanya, benar kamu sudah menyembelih dan memakannya? Sudah, wahai Nabi Saleh. Kalau begitu kata Nabi Saleh, udahlah, kembalilah ke rumah-rumah kalian, makanlah seenak-enaknya. 3 hari ini makanlah seenak-enaknya. Datang, kembalilah ke rumah-rumah kalian. Lakukan apa saja yang kalian ingin lakukan selama 3 hari ini. Karena setelah 3 hari berlalu, azab akan datang. Ternyata benar Bapak Ibu sekalian berbahagia, setelah 3 hari berlalu, kemudian datanglah azab seperti yang kita saksikan tadi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itu hanya ontanya Nabi Saleh. Bagaimana pula kalau yang diganggu adalah anaknya Nabi, cucunya Nabi, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia. Dan ini terjadi pada Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita angkatkan di sini jemaah sekalian berbahagia, kita lihat. Ini di bawah kubah hijau ini adalah kuburannya Nabi, jasad sucinya Nabi Muhammad kita. Disinilah dulu Nabi pertama kali membangun nation state, negara kebangsaan disebut dengan Madinatul Munawwarah, yang berdasarkan egalitarianisme, nasionalisme, dan juga kebebasan untuk berpendapat dan beragama. Semua diakomodasi di sana. Kemudian terbangunlah peradaban besar, konstitusi pertama dibuat namanya Piagam Madinah atau Sahifah Madinah. Jadi Nabi mengajarkan mereka bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan hanya kepala negaranya, Nabi adalah guru mereka, guide mereka, pembimbing mereka, dan seterusnya. Di masjid inilah Nabi dulu mengajari beribu-ribu murid-muridnya belajar kepada Nabi. Datang dari berbagai wilayah, dan mereka di sana ditampung di masjid ini hidup ala kadarnya saja. Namanya kaum sufah. Yang tidak punya tempat, ditampung di serambi-serambi masjid, namanya kaum sufah. Mereka datang belajar kepada Nabi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia sepeninggal Nabinya, sepeninggal Nabi? Ya, kita tahu hanya berjarak 3 bulan dari Nabi wafat, putrinya yang masih berumur kurang lebih 18 tahun juga meninggal dunia. Dan sampai sekarang orang tidak mempertanyakan kenapa meninggal, bahkan tidak mempertanyakan di mana kuburannya. Harusnya kita pertanyakan di mana kuburannya putri Nabi ini. Sekarang di dunia saja, Pak sekalian, banyak sekali politisi-politisi besar itu meneruskan kebesaran nama orang tuanya. Artinya apa? Sampai sekarang pun kita saksikan banyak orang politisi dan sebagainya dihormati karena penghormatan kepada orang tuanya. Tapi apa yang terjadi sepeninggal Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi bukan hanya politisi, Nabi bukan hanya kepala negara, Nabi adalah utusan Tuhan. Nabi lah yang berkontribusi besar sehingga kita mengenal agama ini dengan benar. Nabi lah mengajarkan kita bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi apa yang terjadi sepeninggal Nabi, Bapak Ibu sekalian, putrinya kita tidak tahu bagaimana meninggalnya, dan kita tidak tahu di mana kuburannya sampai sekarang. Adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang pernah ke Madinah dan mengetahui di mana kuburannya Fatimah? Tidakkah kita mengajukan pertanyaan, kenapa bisa begitu? Kemudian setelah itu anak-anaknya Fatimah semuanya dibunuh, jemaah sekalian berbahagia. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau tadi Nabi Saleh hanya hanya ontanya saja, dan itu sudah mengundang petaka bencana. Apalagi dengan yang berkaitan dengan anak cucu Nabi, yang dalam doa-doanya Nabi selalu disebut dengan zurriyatina, keturunan kami sebagai lil muttaqina imama, imam bagi seluruh orang bertakwa. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, makanya ayat berikutnya tiba-tiba pindah berkenaan dengan Nabi Muhammad kita. Lihat Bapak sekalian, orang-orang berkeliaran di sini. Adakah di antara mereka ini yang kemudian mau menghormati anak keturunannya Nabi? Bahkan begitu kita Bapak sekalian membicarakan keturunan Nabi, langsung dituduh tersesat. Rumah kita bisa dibakar. Memperingati meninggalnya cucunya Nabi bisa kita dibubarkan. Luar biasa Pak Bu sekalian. Padahal apa yang salah di sana? Memperingati meninggalnya orang tua kita kan biasa. Kalau orang tua kita saja diperingati meninggalnya kan wajar. Bagaimana pula dengan Nabi yang dalam surat Al-Ahzab dikatakan bagi orang mukmin itu Nabi itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Berarti lebih utama daripada orang tua kita sendiri itu Nabi. Karena Nabi menyangkut masalah keselamatan kita dunia dan akhirat. Tapi Bapak Ibu sekalian, begitu kita berbicara Nabi dan keturunannya, langsung muncul orang-orang dengan pedang-pedang yang terhunus, dengan tinju-tinju yang terkepalkan, mengatakan itu adalah sesat dan menyesatkan. Luar biasa jemaah sekalian. Padahal ini tidak ada kita melakukan apa-apa. Ya, tiba-tiba muncul seperti itu. Makanya tidak ada yang berani mengatakan saya pengikut keluarga Nabi. Ketakutan semuanya orang jemaah sekalian. Ya. Coba lihat, adakah di antara orang lalu lalang di sini menghormati keluarga? Dibaca memang di dalam salatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi hanya sebatas itu saja. Adakah yang meneteskan air mata ketika cucu Nabi dibantai di Karbala, Al-Husain? Padahal kenapa kita memperingati Idul Kurban? Karena di situ kita menyaksikan bagaimana seorang Ibrahim menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan, yaitu Ismail, dan ini diabadikan sebagai Idul Kurban. Kalau itu saja belum sampai pada disembelih, sudah disebut dengan Idul Kurban, bagaimana dengan cucu Nabi yang sudah sampai disembelih beneran? Kurban itu artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Artinya melalui proses itulah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu jemaah sekalian, begini yang terjadi sekarang, orang lalu lalang di sekitar Masjid Nabi, tapi belum tentu jemaah sekalian kita menghormati Masjid Nabi, menghormati Nabinya. Bahkan kalau kita di sini jemaah sekalian sebagai mencoba salat seperti caranya misalnya cucu Nabi, yaitu tangannya bergantung, maka biasanya tiba-tiba ada yang mendatangi kita, menyebut kita sebagai orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Luar biasa jemaah sekalian. Inilah yang menyebabkan umat Islam kenapa seperti sekarang. Bagaimana bisa umat Islam bisa berjaya kalau nabinya saja mereka tidak hormati secara dengan mulia. Kita marah ketika Nabi dibuat kartunnya jemaah sekalian sebagai, tapi tidak pernah kita marah ketika cucunya Nabi dibunuh misalnya. Padahal jemaah sekalian berbahagia, Nabi mengatakan siapa mencintai aku maka dia harus mencintai apa yang aku cintai. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian ingin cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Maka apa kata Allah di sini? Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu ragukan? Nikmat apa yang dimaksud di sini Pak Bu sekalian? Yaitu terutama nikmat kenabian. Karena tadi diutuslah nabi-nabi kepada mereka. Diutus Nabi Adam sebagai manusia pertama, diutus Nabi Idris, yang kita bicarakan tadi di atas adalah diutus Nabi Nuh, diutus Nabi Hud, diutus Nabi Saleh. Apalagi yang harusnya kita tolak? Allah berikan bumi ini dengan segala macam isinya. Allah berikan kepada kita bumi dengan udaranya, dengan mataharinya, dengan airnya, dengan seluruh kebutuhan yang ada di dalamnya. Dengan proses bertumbuhnya sedemikian rupa sehingga kita bisa hidup di dalamnya. Lalu kemudian setelah itu untuk menumbuhkan juga jiwa kita, hati kita, Allah mengutus kepada kita nabi-nabinya yang dikorbankan untuk itu. Dilempar batu, dicaci maki, dikejar-kejar dan sebagainya. Maka Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah tatamara, yang kamu ragukan? Fabi ayyi ala'i rabbika. Apa yang kamu ragukan? Bukankah bernafas itu bukan pekerjaan ikhtiari? Bernafas itu adalah alamiah. Bukankah udara ini bukan kita yang siapkan, tetapi ada secara alamiah.
Bukankah matahari ini bukan kita yang mengadakannya, tapi ada secara alamiah? Bukankah malam ini adalah bukan kita yang mengadakannya, tapi ada secara alamiah? Bukankah samudra dengan ikannya yang tak pernah habis dimakan itu bukan kita yang mengadakannya, tapi ada secara alamiah? Allah kemudian meminta kita sederhana saja, menghormati nabinya, memuliakan nabinya. Tetapi jemaah sekalian bahagia, kita lihat tadi umat-umat sebelumnya melempar nabinya, mentertawakan nabinya, sehingga kemudian Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu ragukan? Nanti di surat Ar-Rahman, surat yang ke-55, ini berulang-ulang kita baca ini sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau di surat Ar-Rahman nantinya. Kalau di sini fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Hada nadhirun. Orang ini yaitu Muhammad, utusan saya. Ini adalah nadhir. Datang kepada kalian bukan untuk minta-minta. Datang kepada kalian bukan agar kalian memilihnya seperti ini dan itu. Datang kepada kalian bukan untuk minta-minta dihormati, tetapi nadhirun. Dia adalah nadhir. Dia datang sebagai pemberi peringatan, mengingatkan kepada kalian. Hada nadhirun minan nudhril ula. Merupakan bagian daripada pemberi-pemberi peringatan sebelumnya. Jadi orang ini yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu adalah merupakan salah satu di antara pemberi-pemberi peringatan sebelumnya. Dia adalah merupakan pelanjut, kontinuitas, keterusan daripada pemberi-pemberi peringatan sebelumnya. Yang sebelumnya sudah ada an-nuzur, sudah banyak pemberi peringatan. Muhammad bukan pemberi peringatan pertama. Bahkan manusia pertama sudah an-nadhir. Terus kemudian berlanjut sampai kepada Nabi Idris, berlanjut sampai kepada Nabi Nuh, berlanjut sampai kemudian datang Nabi Muhammad. Makanya Muhammad disebut sebagai nadhirun minan nudhuril ula. Dia adalah merupakan nadhir, pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu. Tapi Bapak Ibu sekalian, sayang seribu sayang, kerja-kerja Nabi Muhammad kita juga kemudian tidak mendapatkan apresiasi yang maksimal dari seluruh manusia, hanya segelintir saja yang mengikutinya. Azifatil azifatuh. Azifatil azifatuh. Manusia, kata ayat ini mengatakan, kenapa, apa hubungannya tadi dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir? Menunjukkan terakhirnya Nabi berarti bahwa hari kiamat sudah mendekat. Akhir itu sudah dekat. Jadi tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Dan sampai sekarang Nabi Muhammad sudah berlalu selama 1400 tahun. Sudah hampir 1,5 milenium. Tetapi adakah Nabi yang datang? Jawabannya tidak ada. Yang mengaku-ngaku Nabi bisa saja, tetapi memberikan bukti kenabian, memberikan ajaran yang lebih sempurna daripada Al-Quran, Islam tidak pernah ada sampai sekarang. Pengakuannya datang, begitu dia pergi hilang juga pengaruhnya. Bahkan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, jadi terutusnya Nabi Muhammad sebagai salah satu pemberi peringatan yang merupakan rangkaian terakhir daripada pemberi peringatan dari kalangan Nabi dan Rasul adalah pertanda azifatil azifah. Menunjukkan bahwa hari kiamat itu semakin mendekat. Azifatil azifah. Jadi hari itu hari apa, yaitu pada akhirnya akan hancur binasa. Hancurnya alam semesta tidak bisa dipungkiri secara teori. Sebagaimana tadi semua yang ada di alam semesta berubah. Adalah tidak masuk akal kalau semua yang ada di dalamnya berubah, lalu alam semestanya tidak berubah. Karena yang disebut dengan alam semesta adalah dibangun oleh bagian-bagiannya. Disebut alam semesta karena di sana ada bagian-bagiannya. Ada buminya di sana, ada mataharinya, ada galaksi-galaksinya yang lain, ada bintang-bintangnya, dan seterusnya. Dan di dalam bumi itu kita ada manusia di sana, ada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya berubah. Nah, jadi kesimpulannya karena semua bagian-bagiannya berubah, berarti secara umum adalah berubah. Seperti mana misalnya kita mengatakan, manusia di sekitar kita orang per orang meninggal, si A meninggal, si B meninggal. Orang-orang semua yang kita saksikan meninggal, sering kita melewati kuburan. Bisa kita simpulkan bahwa hukum besar daripada manusia, mati. Manusia mati, buktinya si A mati, si B mati, si C mati. Sehingga hukum universalnya manusia mati. Semua yang ada di alam adalah berubah. Maka hukum universalnya alam ini berubah. Lah, bagaimana mungkin alam bisa tidak sampai kepada ujungnya kalau dia berubah? Allah mengatakan karena semuanya berubah,
maka alam juga mengalami perubahan dan pada akhirnya akan sampai kepada ujung. Pengutusan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai nabi terakhir menunjukkan bahwa kita sudah berada di ujung. Azifatil azifatu. Kita sudah berada di ujung. Kita mendekati masa akhir. Dari sisi alam. Kalau dari sisi pribadi kita masing-masing, setiap saat kita mendekat. Setiap saat kita mendekat. Banyak orang yang kita lihat masih sehat walafiat hari ini, masih menyapu-nyapu di depan rumahnya hari ini, tapi tiba-tiba kita mendengarkan berita dari keluarganya bahwa si A yang tadi nyapu-nyapu di depan rumah meninggal dunia. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian kehidupan ini. Azifatil azifatu. Jadi secara pribadi juga kita azifatil azifatu juga. Laisalaha min dunillahi kasyifa. Dan tidak ada yang bisa menahan ini menahan ini hukum, dan pada saat yang sama juga tidak ada yang bisa mengetahuinya. Jadi artinya Pak, rahasia kapan kita meninggal, rahasia kapan persisnya alam semesta meninggali habis ini, itu adalah yang bisa mengungkapkannya adalah Allah. Kasyifa itu adalah kasyifa yang menyingkapkan. Ingat kata-kata mukasyafah. Jadi laisalah, tidak ada. Laisalah berkenaan dengan al-azifah tadi di sini. Selain daripada Allah min dunillah. Jadi laisa, tidak ada yang bisa memastikan ya al-azifah kapan datangnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Min dunillah, selain daripada Allah tidak ada yang bisa kasyifa menyatakan, menyingkapkan secara terbuka tanggal berapa kita mati. Ya, kita, jangankan kita yang manusia biasa, dokter kita saja tidak bisa tahu kapan kita meninggal dunia. Padahal dokter punya indikator-indikator. Dokter punya pertama ilmunya. Dua, dokter punya pengalaman. Ketiga, dokter punya alat-alat untuk mengukur semua apa-apa yang ada pada tubuh kita. Tetapi dokter juga tidak bisa menentukan seorang pasien ini meninggal sebentar jam sekian, hari sekian, jam sekian, dan seterusnya. Tidak ada. Apa sebabnya jemaah sekalian? Seperti ayat ini, laisalaha min dunillahi kasyifah. Tidak ada yang bisa menyingkapkan, tidak ada yang bisa memperlihatkan rahasia kapan terjadinya kiamat itu, baik kiamat besar ataupun kiamat kecil. Bahkan kita tidak tahu. Mata dari nafsun. Tidak ada satu orang pun yang tahu taksibu gadan, apa yang kita kerjakan esok. Jadi untuk kerjakan esok saja tidak ada yang tahu. Sekarang ini sudah malam Bapak Ibu sekalian, berarti esok sudah sebentar lagi. Tapi adakah di antara kita yang bisa mengetahui persis apa yang kita kerjakan besok? Tidak ada. Kita bisa menduga-duga, kita bisa bikin perencanaan, tetapi faktanya banyak sekali perencanaan kita yang tidak sesuai dengan rencana kita. Seandainya apa yang terjadi pada kehidupan manusia adalah seperti perencanaannya, maka tentu manusia tidak mengenal istilah krisis, tidak mengenal istilah defisit, defisit perdagangan, tidak mengenal istilah resesi dan sebagainya. Tapi pada faktanya kita menyaksikan bahwa manusia bisa mengenal seperti ini. Tahun yang lalu kita, bahkan sampai bulan Januari tahun ini, kita tidak tahu akan terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina. Tidak ada yang tahu di antara kita. Nah, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Jadi apalagi kapan kita meninggal dunia. Seperti ayat ini, laisalaha min dunillahi kasyifah. Kenapa Tuhan tidak menyampaikannya? Ya supaya kita semuanya setiap saat mempersiapkan diri. Kalau diungkapkan oleh Tuhan justru kacau alam semesta ini, kacau kehidupan manusia. Bayangkan kalau setiap orang tahu bahwa dia meninggal pada tanggal sekian hari sekian, apa yang terjadi? Pasti mereka melakukan kejahatan. Kenapa? Dia tahu walaupun dia ditembak polisi tidak mati. Kenapa? Matinya nanti tanggal sekian. Dia akan merampok, dia akan melakukan kejahatan di mana-mana. Kenapa? Dia tahu belum meninggal dunia. Lalu kapan dia berhenti merampok? Kapan dia melakukan kejahatan? Ya kurang lebih 1 tahun lah sebelum meninggal dunia. Atau 40 hari sebelum meninggal dunia, tiba-tiba berhenti semuanya, lalu kemudian tinggal di tempat-tempat ibadah saja, kemudian di sana dia bertobat, lalu kemudian minta diampunkan dosanya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka muncul adalah kekacauan. Dan muncul adalah chaos. Jadi oleh sebab itulah Allah merahasiakan ini demi kemaslahatan kita juga. Karena kalau dari sisi Allah, apa untungnya? Kan tidak ada. Tuhan tidak diuntungkan dengan menyembunyikan ini. Keuntungan ini adalah untuk hamba-hambanya dari kalangan kita manusia ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita lihat ini adalah bagaimana nabi-nabi ditertawakan pada saat dia datang. Ya. Padahal nabi ini kan bukan pelawak. Nabi datang bukan membuat candaan-candaan.
Ya, Nabi datang adalah pasti serius wajahnya. Pelajarannya pelajaran tingkat yang tidak bisa dipikirkan secara sederhana saja. Itu harus bersungguh-sungguh, ya, menyangkut masalah ketuhanan, menyangkut masalah kehidupan dunia dan akhirat, menyangkut masalah-masalah yang tidak dijangkau oleh panca indera. Itu kan membutuhkan keseriusan, membutuhkan kesungguhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi datang, hampir tidak ada Nabi datang yang tidak ditertawakan. Nabi Muhammad kita saja ditertawakan. Bahkan bukan hanya ditertawakan, dilempar batu, dicaci, maki. Bahkan kalau Nabi sedang tawaf sendiri di Ka'bah, mereka datang membawa jeroan-jeroan ataukah apa itu perut-perut kambing, lalu kemudian dilemparkan kepada Nabi, luar biasa. Padahal Nabi ini orangnya sangat halus perangainya. Tidak pernah berkata-kata kasar. Tetapi mereka memperlakukan sedemikian rupa. Apa sebabnya? Karena bagi dia Muhammad itu tidak lebih daripada orang seperti dia juga. Jadi tidak pernah melihat bahwa kualitas manusia itu ditentukan pada ilmunya. Dan ilmu itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah ilmu yang tersambung dengan puncak ilmu, yaitu Allah SWT. Nabi itu ilmunya langsung dari Allah SWT, walaupun tubuhnya seperti mereka. Berjalan dengan kaki, makan dengan tangan, mandi dengan pakai air, tidak ada bedanya. Tetapi karena melihat dari sisi itu saja, mereka menggunakan kata-kata kasar, bahkan melempari Nabi dengan batu, bahkan mentertawakan seperti yang Bapak lihat di sini. Ini adalah ilustrasi bagaimana mereka mentertawakan Nabi. Afamin hadal hadis ta'jabun. Apakah hadis, apa maksudnya hadis di sini Bapak sekalian? Al-Qur'an. Jadi adalah hadis itu seperti Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi. Jadi yang disebut hakikat hadis dalam Al-Quran adalah ada hakikat hadis dalam Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Maka dikatakan afamin hadzal hadis ta'jabun. Apakah kalian heran? Apakah kalian susah menerima? Ya, kata-kata takjub itu susah menerima. Tidak pantas bagi kita. Takjub itu kan heran. Apakah kalian heran, merasa tidak pantas menerima kitab suci ini? Kitab suci ini. Afamin hadzal hadis ta'jabun. Apakah dari kitab suci ini kalian semuanya tolak dengan alasan tidak masuk akal dan sebagainya? Bahkan watadahakuna, kalian mentertawakannya. Watadahakuna wala tabkun, kalian mentertawakannya nih. Kalian mentertawakannya dan tidak menangisinya. Jadi berdasarkan ayat ini Pak sekalian, orang yang belajar agama, orang belajar masalah-masalah ketuhanan, orang belajar Al-Quran lebih banyak menangis daripada tertawa. Makanya kita biasa sampaikan di sini, mengherankan pengajaran agama belakangan ini. Pengajaran agama bahkan diusahakan dengan mengajar agama orang tertawa. Jadi pelajaran agama sekarang ini menjadi barang tertawaan, dibuat orang tertawa. Jadi seakan-akan pengajar agama dianggap gagal kalau tidak membuat tertawa audiensnya. Padahal justru terbalik ini berdasarkan Al-Quran. Apakah justru kitab suci ini kalian tertawakan? Harusnya kalian tabukun. Jadi kata-kata la tabukun kenapa tidak menangis? Jadi artinya harusnya kita menangis. Memperbanyak tangis Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kenapa? Karena semua yang kita gunakan di muka bumi ini, udara yang kita hirup, matahari yang kita gunakan, bumi yang kita pijak, gravitasi yang menahan kita supaya tidak melayang kemana-mana, udara dengan hukum-hukum yang menyebabkan kita terbang dari satu negara ke negara lain, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sejatinya Allah ciptakan untuk kita mendekat kepadanya, untuk menerima ajaran daripada utusannya. Tetapi alih-alih kita menerima ajaran daripada utusannya, yang kita lakukan justru mentertawakannya. Tadahakuna wala tabukun, kalian mentertawakannya dan kalian tidak menangis. Berdasarkan ayat ini harusnya tadahakun, kalian menangis, bukan tadahakun. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, harusnya penyampaian agama itu harusnya lebih serius Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi apabila jemaah sekalian orang mengajarkan agama dan membuat orang tertawa, apalagi terpingkal-pingkal, dan audiensnya merasa senang, diundang lagi, artinya apa? Kita telah mengubah agama menjadi barang tertawaan. Dan ini telah menjadi pelanggaran berdasarkan ayat ini. Agama adalah justru membuat orang termenung. Karena agama mengingatkan kita, semua perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Semua kata-kata kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Tidak ada satu kata dan perbuatan kita yang lolos dari catatan malaikat pencatat.
yang lolos dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Semua sekecil apapun semua akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada luput daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita mentertawakan. Harusnya kita apa? Tabekun, harusnya kita menangis. Baka ya beku menangis. Dahi kaya dahaku tertawa. Haji Mas Kaiser bahagia, setelah itu kemudian harusnya kita sujud. Jadi harusnya kita sujud. Dan kita lihat bahwa yang pertama disampaikan di sini adalah sujud. Jadi ini adalah ilustrasi sujud. Wa antum samidun. Karena kalian mentertawakan dan tidak menangis, akhirnya apa yang terjadi? Wa antum samidun. Kalian akhirnya lalai, lengah. Akhirnya kemudian tidak bersungguh-sungguh memikirkan apa yang disampaikan Nabi. Kalian menganggap yang disampaikan Nabi itu hanyalah lelucon saja. Kalian berpikir yang disampaikan Nabi itu hanyalah sekedar untuk ditertawakan saja. Bukan untuk direnungkan secara mendalam. Kalian menganggap Nabi seperti kita juga. Kalau dia makan kekenyangan, kalau dia tidak makan kelaparan, sama, tidak ada bedanya. Lupa bahwa kualitasnya manusia bukan seperti itu. Beda dengan hewan-hewan. Hewan-hewan nilainya tergantung kepada berat badannya. Tapi kalau manusia tergantung daripada ilmunya. Dan ilmu bertingkat-tingkat, yaitu semakin dekat kepada Allah, semakin tinggi nilainya. Wa antum samidun, kalian lalai daripada hal seperti ini. Maka Allah mengatakan, bagaimana caranya bisa kembali? Caranya adalah fasjudu lillah, sujudlah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian lihat ayat ini baik-baik, sujud dulu baru ibadah. Fasjudu lillahi, sujudlah kepada Allah. Jadi perintah pertamanya adalah sujud kepada Allah. Sujudlah kepada Allah. Baru kemudian fa'buduhu. Jadi ini tidak kebetulan Pak Bu sekalian. Jadi artinya apa? Ibadah ini tidak bermakna apabila tidak didahului dengan sujud. Dan dibuktikan dengan iblis. Perintah pertama Allah kepada iblis bukan beribadahlah, tetapi sujudlah. Wa yadhkulna lil malaikati isjudu. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kepada para penghuni alam malakut. Apa yang disuruhkan kepada mereka? Fasjudu li Adam, bersujudlah kepada Adam. Karena bersujud kepada Adam hakikatnya bersujud kepada Allah. Jadi bersujud kepada Allah ini melalui bersujud kepada manusia pilihannya. Jadi berdasarkan ayat ini, sujud dulu kepada Allah melalui manusia pilihannya, baru beribadah. Jadi tidak bisa dikatakan ibadah apabila tidak didahului dengan sujud. Fasjudu lillah, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa bersujud kepada Allah kalau tidak melalui nabinya. Tidak ada ayat beribadahlah kepada Nabi Adam. Tidak ada. Yang ada sujudlah kepada Adam. Kenapa? Karena sujud kepada Allah itu, namanya sujud, itu tidak bisa dilakukan. Yang bisa beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana cara sujud kepada Allah? Melalui sujud kepada Nabi, Rasul, dan orang sucinya. Ya. Secara harfiah bersujud itu artinya apa? Meletakkan kepala di bawah. Namanya sujud itu adalah meletakkan alat berfikirkan di tempat yang paling rendah, yaitu di atas tanah, di atas bumi. Itu namanya sujud. Nah, Mas Kaiser bahagia. Kalau kita mengatakan sujud kepada Allah seperti itu, berarti kan kita menganggap Allah ada di situ. Kalau kita menganggap kita sujud ke tanah, atau sujud ke bumi, atau sujud ke lantai, sujud ke karpet, lalu kita menganggap di situ ada Tuhan, ini kan jelas salah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dia tidak bertempat tinggal. Nah, lalu bagaimana, apa yang kita bayangkan ketika kita sujud di situ? Ya sujud kepada utusan Allah. Karena sujud kepada utusan Allah, maka hakikatnya sujud kepada Allah. Setelah itu baru beribadah kepadanya. Jadi fasjudu lillah baru wa'budu. Mari kita lihat ayat-ayat yang penting berkenaan dengan ini. Kita lihat di sini ya. Nah, Mas Kaiser bahagia, kita lihat surat Ali Imran dulu ya. Ini ada. Ini adalah surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 113. Allah berfirman di sini, laisu sawa, tidak sama. Laisu sawa, tidak sama. Min ahli kitab, di antara ahli kitab, maksudnya ahli kitab itu tidak sama semua. Kayak kita orang Islam juga. Jadi jangan kita menganggap orang ahli kitab itu sama semuanya. Ya, semuanya adalah begini dan begitu. Beda. Laisu sawa, kata Allah, tidak sama semuanya. Min ahli kitab, di antara ahli kitab, ummatun qaimatun, ada juga satu kelompok orang atau umat qaimatun yang benar-benar
pencari kebenaran. Qa'imah itu tegak mencari kebenaran, tegak di jalan yang lurus, mencari jalan yang lurus, bergerak menuju kepada puncak. Itu ummatun qa'imatun. Jadi ahli kitab itu ada seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran tidak memanggil orang dengan kafir, tapi memanggil orang dengan keyakinannya. Apa keyakinannya? Ahli kitab, Nasrani, Yahudi. Bacalah Al-Quran. Bahkan ketika Allah berbicara tentang pengaruhnya Yahudi dan Nasrani kepada orang Islam, tidak disebut kekafirannya, tapi disebut dengan Nasraninya. Lan tarda ankal yahudu walan nasara. Kan begitu. Ya, tidak mengatakan itu si kafir, tidak seperti itu. Tapi disebut orang dengan agamanya. Nah, di sini disebut dengan apanya? Ahli kitabnya. Min ahlil kitab, di antara ahli kitab, ummatun qa'imatun. Ada satu umat yang qa'imah. Yang qa'imah itu yang tegak. Qa'imah itu berdiri. Artinya bahwa beraktivitas untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Yatluna ayatillah. Mereka juga membaca ayat-ayat Allah. Mereka juga menelaah ayat-ayat Allah. Yatluna ayatillah. Mereka menelaah ayat-ayat Allah. Ana al-laili, di waktu malam. Jadi mereka juga menelaah ayat-ayat Allah. Dari sini berkali-kali kita katakan bahwa aktivitas malam itu tidak hanya sholat saja, tapi bisa juga dengan membaca, belajar. Karena sini kata-kata yatluna, mempelajari. Di mana? Di malam hari. Nah, jadi jemaah sekalian, berkali-kali kita katakan bahwa aktivitas malam hari itu sangat penting. Iya, kita sudah baca sebelumnya. Wabillaili afala taqilun, dan di malam hari kenapa tidak berpikir menggunakan akal. Nah, ini mirip dengan ini nih. Mereka itu qaimatun. Apa itu qaimatun? Yatluna ayatillahi ana al-laili. Mereka menelaah membaca ayat-ayat Allah ana al-laili, di waktu malam atau di tengah malam. Wahum yasjudun, dan dengan itu mereka sampai kepada kebenaran dan mereka bersujud. Wahum yasjudun. Jadi Bapak sekalian, ini ahli kitab saja dihormati. Kenapa? Kalau dia bersujud. Wahum yasjudun. Jadi kata kuncinya apa di sini? Yasjudun. Malaikat-malaikat yasjudun. Kenapa iblis dicela? Karena tidak sujud. Illa iblis aba wastakbara. Kecuali iblis, dia enggan dan menyombongkan diri. Kita lihat lagi surat Al-Insyiqaq. Ya. Surat Al-Insyiqaq. Ya, ini surat 84. Ayatnya kita mulai dari 19. Dia 19 Allah berfirman, latarkabunna tabaqan an tabaqin. Latarkabunna, kalian pasti akan menaiki tabaqan, satu tingkat, an tabaqin, dengan tingkat berikutnya. Maksudnya manusia harusnya bergerak tingkat demi tingkat, level demi level, phase demi phase, fase demi fase. Iya, stage demi stage. Tingkatan demi tingkatan. Jadi harusnya manusia itu bergerak. Yang namanya tabakan dan tabakin itu artinya vertikal. Tingkat itu kan vertikal. Seperti contohnya misalnya gedung bertingkat. Kenapa? Karena vertikal ke atas. Ya. Kalau ke samping kan bukan tabakan namanya. Tabakan itu ke atas. Jadi berdasarkan ayat ini, kita ini manusia harus menempuh perjalanan vertikal. Harus menaiki tangga demi tangga, tingkatan demi tingkatan, level demi level, dari yang rendah kepada yang tinggi. Namanya latarkabunna tabaqan an tabaqin. Jadi jemaah sekalian, tujuannya kita belajar ini agar terjadi pergerakan, perjalanan rohania, pergerakan spiritual. Latarkabunna tabaqan an tabaqin. Ya, supaya kita ini bergerak setingkat demi setingkat. Fama lahum la yu'minun. Tetapi kata Tuhan, bagaimana mungkin mereka tidak beriman? Jadi artinya orang beriman itu harus bergerak vertikal. Kalau ada orang beriman tapi tidak bergerak vertikal, tetap di situ, kerjanya cuma mencaci maki orang, kerjanya cuma menghiasi mulut, kata-kata dan pikirannya dengan hal-hal yang buruk, maka itu menunjukkan tidak beriman, kata Tuhan. La yu'minun. Karena tanda orang beriman itu adalah latarkabunna tabaqan an tabaqin. Yang namanya beriman itu bergerak secara vertikal, ke atas demi ke atas, tingkat demi tingkat, level demi level, dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, apa tanda kalau kita sudah bergerak ke atas? Nah, ini dia. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an, apabila dibacakan kepada mereka, wa idza quri'a, apabila dibacakan alaihim, kepada mereka Al-Qur'an. Ini yang kita lakukan di tempat kita ini jemaah sekalian. Apa yang mereka lakukan ketika dibacakan kepada Al-Qur'an? Mereka yang tadi ini
yang tidak beriman la yu'minun, ini la yu'minun. Jadi harusnya manusia, jadi kata ulangi, harusnya manusia itu naik setingkat demi setingkat. Tetapi kalau dia tidak beriman, ya tidak begitu. Jadi manusia itu kan bergerak vertikal, beda dengan hewan. Hewan itu tetap. Nah, tanda manusia itu adalah bergerak vertikal berdasarkan ilmunya, berdasarkan pengetahuannya, berdasarkan kualitas berpikirnya. Kalau tidak begitu, berarti dia tidak beriman. Allah mengatakan wa idza quri'a alaihimul Qur'an, mereka yang tidak beriman ini apabila dibacakan kepadanya Al-Qur'an, quri'a dibacakan alaihim kepada mereka Al-Qur'an, maka tidak ada makna lain karena ini adalah disebutkan secara tertulis, secara jelas Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud adalah yang kita baca ini. Wa idza quri'a, apabila dibacakan alaihim kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak sujud. Jadi tanda orang tidak beriman itu adalah apabila dibacakan kepadanya Al-Quran, maka tidak sujud. Kepada siapakah kita sujud? Kepada pasangan Al-Quran. Adam itu adalah pasangan kitab suci yang diberikan kepadanya. Sehingga kita harus sujud kepadanya. Nah, Adam ini tidak berhenti pada Adam yang pertama. Tapi seluruh manusia suci yang Allah utus adalah objek sujudnya kita kepada Allah melalui mereka. Ulangi lagi, objek sujudnya kita kepada Allah melalui mereka. Sehingga Allah berkata, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami berfirman sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka. Apakah mereka yang sujud kepada Adam ini syirik? Tidak. Karena ini perintah Allah. Justru kalau dia tidak bersujud, durhaka seperti iblis, illa iblis. Aba wastakbara, disebut dengan enggan dan istikbar. Maka harusnya orang beriman yasjudun, bukan la yasjudun. Jadi kita belajar Al-Quran apa ujungnya Bapak Ibu sekalian? Supaya kita yasjudun. Kalau kita baca Quran tapi la yasjudun, ya percuma saja ataukah hampir tidak dapat apa-apa. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika tadi kita bicara tentang kaum Samud, Nabi Saleh, karena mereka tidak mau sujud kepada Nabi Saleh, mereka menganggap Nabi Saleh apa sih lebihnya daripada kita, sama saja. Makan minum seperti kita juga, berkeluarga seperti kita juga, tinggal di rumah juga seperti kita, tidak ada bedanya kata mereka. Maka mereka tidak mau sujud kepada Nabi Saleh sebagai bukti sujudnya kepada Allah. Maka Allah merintahkan Nabi Saleh, udahlah ini suruh aja sujud kepada onta, naqatullah. Tetapi alih-alih boro-boro mereka sujud kepada onta, mereka malah menyembelih ontanya dan mereka makan. Allah mengatakan, wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Lalu bagaimanakah sikap yang benar bagi orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian? Ya, bagaimanakah sikap yang benar bagi orang beriman? Nah, kita bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat-ayat terakhir, ya. Kita lihat ayat-ayat terakhir di sini. Ini ayat terakhirnya. Apa kata Allah? Ya. Allah menyuruh kita adalah bersikap sabar terhadap apa yang ada pada diri kita semuanya, supaya kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Jadi Allah mengatakan di sini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di mana ayat ini? Surat Ali Imran ayat terakhir, ayat 200 ujung. Artinya bahwa di dalam ini kan surat Ali Imran ini 200 ayat. Al-Qur'an ini jemaah sekalian berbahagia, harus kita dalam menjalankan kewajiban kita adalah harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, sabarlah. Ya, kata-kata sabar, wasabiru, dan jadilah orang sabar. Isbiru ini adalah perintah sabar. Wasabiru adalah orang sabar. Sabir ini kan fa'il, sabiru, dan jadilah orang sabar. Fa'il juga, tapi sabiru ini kata isbiru. Ya. Jadi isbiru, sabarlah, dan menjadilah orang sabar. Ini kalau ini perintah sabar, ini perintah menjadi orang sabar. Ya. Warabitu. Apa itu warabitu? Rabitu itu adalah mengikat pengetahuan kitab suci itu pada diri kita. Ya, bagaimana caranya? Itu tadi dengan sujud. Warabitu irbat dari sini sebetulnya. Jadi bisa dikatakan waspada, tapi rabitu itu menyatulah.
baru kemudian wattaqullah, tetaplah bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, karena hanya dengan begitu kalian akan mendapatkan keberuntungan. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya yang membaca ayat-ayat suci ini, ya, kita diberikan kemampuan untuk untuk memahaminya. Ingat Bapak Ibu sekalian, di awal tadi kita ulangi sedikit bahwa surat An-Najm dimulai dengan ayat wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi siapa yang dibicarakan di awal, yaitu Nabi Muhammad. Ma sahibukum wa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad, sahabat kalian itu adalah tidak sesat dan tidak melampaui batas. Ma gawa, tidak sesat dan tidak menyimpang. Tidak menyimpang dari jalan yang benar. Apa sebabnya? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia manusia suci dari pengaruh hawa nafsunya. Dia tidak pernah lagi berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Kecuali yang disampaikan itulah wahyu yang diwahyukan. Makanya kepadanya lah kita bersujud. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sudah sampai pada level yang paling tinggi. Mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha, bahkan lebih tinggi lagi dari itu. Ya, maka kemudian apa? Maka jangan sampai lalai, ini kalau kita simpulkan. Wa antum samidun. Kalau kalian tidak menghormati, tidak mengikuti Nabi berjalan ke atas vertikal tadi, latar kabun natabakan, berarti kalian lengah. Kalian gaflah, lalai. Lalu bagaimana caranya? Ya, bersujudlah kepada Nabi Muhammad, bersujud kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Fasjudulillah, bersujudlah kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Siapa yang tidak bersujud kepada Allah melalui Nabi Muhammad, berarti telah membenamkan cahaya fitrahnya. Wan najmi iza hawa. Ingat, banyak manusia yang najmnya, bintang hatinya, cahaya hatinya, hawa. Diterbenamkan oleh apanya? Oleh hawa nafsunya. Sedangkan Nabi Muhammad tidak. Kenapa? Ma yantiqu anil hawa. Dia tidak lagi berbicara, berpikir, berbuat berdasarkan hawa nafsunya, kecuali yang disampaikan itu adalah Al-Quran seperti yang kita bahas tadi. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, maka bersujudlah kepada Allah. Baru setelah itu, baru kalian bisa disebut beribadah. Sama misalnya dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baru pada khuli fi ibadi, baru ada khuli jannati. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini bisa mengingatkan kita, terutama Al-Fakir sendiri yang juga merasa masih sangat jauh daripada nilai-nilai pada Al-Quran. Kita membacakan ini supaya kita sama-sama belajar, karena guru yang paling sempurna adalah Allah SWT, dan Allah telah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita dengan mengutus kepada kita manusia suci, manusia sempurna untuk membimbing kita, menggait kita. Maka kita tinggal mengorbankan sedikit waktu kita untuk belajar dari kitab suci Al-Quran. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau bertanya langsung kepada Ustadz. Kalau di kolom chat ada satu pertanyaan, Ustadz. Oh ya, baik. Kalau begitu kita ke kolom chat aja, dokter. Ada satu pertanyaan, Ustadz, baru masuk. Sebentar. Ya, silakan. Ada satu permintaan doa. Dari Pak Burhania, ayat-ayat terakhir menunjukkan akan perintah bersujud dan beribadah. Baik, jadi kita sampaikan jemaah sekalian berbahagia bahwa bersujud dan beribadah ini dua hal yang sebetulnya tidak dipisahkan, tetapi bersifat hierarki. Apa itu namanya? Itu bersifat berurutan. Jadi ini tidak bisa dipisahkan, tapi urutannya berurutan. Ya, berurutan. Seperti contohnya misalnya kalau kita berbicara satu kalimat, itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan bukan kalimat namanya. Tapi walaupun tidak bisa dipisahkan, tapi harus berurutan. Subjek dulu misalnya, baru predikat, baru kemudian keterangan, begitu. Ya, kalau dipisah-pisah, ya nggak bisa dimengerti sebagai satu kalimat.
Nah, begitulah juga dengan sujud dan ibadah tadi. Jadi fasjudu lillahi wa'budu. Jadi bersujudlah kepada Allah baru kemudian beribadah. Jadi ibadah yang benar dalam pandangan Al-Quran tadi, ayat tadi adalah mereka yang bersujud ya kepada Allah SWT melalui orang-orang insan-insan kamil yang ditunjuk untuk itu. Makanya kita lihat konsep mendasar pertama yang dibicarakan Allah dalam Al-Quran di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah adalah bersujud. Saya terangkan sedikit sistematika surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah ini kan awal-awalnya ya. Al-Baqarah itu kan 286 ayat surat Al-Baqarah. Tetapi dalam kurang lebih 21 ayat pertama, itu berbicara tentang jenis manusia. Jenis manusia. Manusia pertama adalah manusia takwa yang menjadikan Al-Quran sebagai jalan. Jadi di ayat pertama itu, ayat kedua lah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, orang bertakwa. Nah, itu sampai ayat 5. Ya, jadi orang bertakwa itu tanda-tandanya sebutkan di situ. Setelah itu kemudian ayat 6 dan 7, orang yang ingkar, tertutup hatinya, kafir. Kafir itu tertutup hatinya. Apa tandanya tertutup hatinya? Ya diberi peringatan atau tidak diperingatkan sama saja, la yu'minun. Ya. Jadi di situ dikatakan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Tidak beriman. Nah, kemudian ayat 8 sampai ayat 21 itu berbicara tentang orang munafik. Munafik itu artinya begini. Mengaku-ngaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebetulnya hanya pengakuan, tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Sehingga apa yang terjadi, mereka menggunakan bahasa agama, tetapi yang mereka lakukan adalah kerusakan di muka bumi. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wal bil yaumil akhir. Ada di antara manusia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman. Tandanya apa? Tandanya adalah apabila dikatakan la tufsidu fil ardi, kalian jangan buat kerusakan di muka bumi, mereka berkata, kami tidak buat kerusakan di muka bumi, kami hanyalah orang yang membuat kebaikan. Ya. Jadi wa idza qila lahum la tufsidu fil muslihun. Kami ada orang yang muslih. Tapi apa kata Allah? Ala ketahuilah, catatlah, innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Mereka adalah orang yang membuat kerusakan, cuma mereka belum menyadarinya. Hum la yashurun. Begitulah seterusnya sampai 21. Ya, perumpamaannya, ciri-ciri mentalnya, jiwanya disebutkan di situ. Lalu kemudian ayat 22 sampai 25, 26, 27, 28 lah, sampai 29. Ya, jadi 22 sampai 29 kita simpulkan itu kembali Allah berbicara tentang Al-Qur'an. Ya, bahwa untuk membimbing kita menjadi manusia pertama, tadi kan ada 3 macam. Manusia pertama bertakwa, manusia kedua kafir, menutup hati. Manusia ketiga mengaku beriman tapi melakukan kerusakan. Nah, jadilah manusia pertama. Gimana caranya? Al-Qur'an. Maka nanti di situ muncul ayat 23-nya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian semuanya ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah yang seperti itu. Ya, minimal 1 surat. Bahkan kalau perlu panggillah ahli-ahli kalian. Kalau kalian memang benar. Begitulah. Lalu kemudian nanti di ayat 30 diberikan contohnya. Ya, orang bertakwa, manusia yang berpedomankan kepada kitab suci adalah yaitu menerima manusia suci sebagai objek sujud. Ya. Makanya Tuhan dalam kehidupan kita ini pasti selalu ada yang seperti ini. Maka di ayat 30 Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada khalifah di situ. Ingat, khalifah di situ tunggal. Ada juga kata khalifah dalam Al-Quran, khulafa. Itu adalah manusia secara keseluruhan. Tapi di sini memang kata-kata khalifah. Khalifah. Selalu objek sujud itu cuma satu. Khalifatan fil ard. Nah, bagaimana kok bisa kita
menerima manusia seperti kita, tapi menjadi tempat kita sujud sebagaimana kita sujud kepada Allah. Allah menjelaskan bahwa manusia itu bukan sembarangan. Yang ada dalam jiwanya adalah semua ilmu saya, bahkan saya. Allah mengatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam seluruhnya. Setelah itu baru wa qulna lil malaikati isjudu li Adam, begitu. Nah, jadi ini adalah pembahasan tentang surat Al-Baqarah. Jadi dengan demikian manusia yang ingin sampai kepada Allah harus sujud dulu. Nah, setelah itu baru kemudian beribadah. Jadi ibadah tanpa sujud adalah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un. Ya, yaitu fawailul lil musallin. Salat itu kan adalah inti ibadah. Karena di dalam salat ada ada doa. Salat itu namanya adalah doa. Tetapi apabila dia lalai daripada salatnya, maka kemudian dia dapat neraka. Fawailul lil musallin. Ya, apa kira-kira lalai daripadanya? Dia lupa kalau di dalam salat itu ada perintah mengikuti orang suci. Setelah kita mempersaksikan Allah sah, Muhammad sebagai nabi dan hambanya, kita kemudian diperintahkan berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ketika kita tidak melaksanakan ini berarti kita lalai daripadanya. Nah, jadi dengan demikian perintah bersujud lalu beribadah adalah kaitannya seperti itu. Terakhir dari Bu Mita ada permintaan doa ya. Ustadz izin mau menyampaikan besok hari Kamis pengumpulan terakhir untuk kurban, Ustadz. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin ikut berkurban baik secara pribadi ataupun ingin ingin ikut bersama kolektif, maka panitia memberikan batas akhir pengumpulan penyetoran dananya besok. Karena tentu setelah itu panitia tidak punya waktu karena mereka harus membeli hewan kambingnya. Sudah ada sebagian sudah dibeli, tapi kalau masih ada mau ikut, ya kesempatan membelinya tentu adalah hari Jumat atau setelah itu kemudian mereka panitia tentu harus mempersiapkan segala-galanya. Oleh sebab itulah panitia memberikan kesempatan terakhir hari Kamis besok yang mau ikut mengambil bagian dalam kurban baik pribadi ataupun bersama ataupun ikut yang kolektif. Ingat yang kolektif ini artinya semua dari kita jemaah majelis Al-Quran ini tadarus dan tadabbur. Ada yang menyetorkan 100.000, 250.000, berapa saja kemampuannya masing-masing. Insya Allah semuanya akan dapat nilai di sisi Allah SWT karena Allah mengatakan bahwa Allah tidak terima darah dan dagingnya. Yang Allah terima apa? Yang takwanya. Allah berfirman dalam surat Haji, lan yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darahnya, dagingnya tidak sampai kepada Allah, yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Berapapun yang kita sanggup, selama itu adalah merupakan dorongan daripada ketakwaan kita, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala terima. Terakhir dari Bu Mita ada permintaan doa ya, yaitu teman beliau kemarin meninggal yaitu almarhum Bapak Ahmad Multazam ya. Jadi Ahmad Multazam Yamin. Almarhum Ahmad Multazam Yamin, baru kita bicara bahwa orang meninggal setiap saat. Kita lihat temannya Bu Mita ternyata kemarin meninggal dunia, yaitu almarhum Bapak Ahmad Multazam Yamin. Dan juga dari Ibu Hesti ya. Doanya juga untuk anaknya namanya Aulia binti Leo Erliarwit yang kurang sehat. Kita doakan putri daripada Ibu Hesti Ombak 7 Pelabuhan Ratu ya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian pergi ke Pelabuhan Ratu, kesulitan penginapan, hubungi Ibu Hesti. Ya, di sana Ibu Hesti dijamin aman karena ombaknya cuma 7, tidak akan banyak. Kita doakan putri beliau itu Ananda Aulia binti Leo Erliarwit yang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna. Ala hadiniya wa likulli dan salihah bi haqqi Muhammadin wa ali Muhammad, khususan untuk almarhum Bapak Ahmad Multazam Yamin dan Ananda Aulia binti Leo Erliarwit. Semoga Allah memberikan kesembuhan bagi yang sakit dan Allah menerima yang meninggal dunia, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, digabungkan bersama dengan para nabi dan rasul alaihi al-fatihah ma'as salawat.
Allahumma salli ala Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil faraja sakhin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah Tuhan kami untuk teman kami, ikhwan kami yang telah kamu panggil ke sisimu, yaitu almarhum Bapak Ahmad Multazam Yamin. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madakhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Juga kami secara khusus mohon kepadamu ya Allah untuk putri kami Ananda Aulia binti Leo Erleroid yang kurang sehat. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifaik. Ya Allah Tuhan kami, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisimu bagi mereka yang sakit. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, kalau dia sakit parah maka berikanlah kesembuhan dan kesembuhan yang sempurna kepadanya. Dan kalau dia kurang sehat, berikanlah kesehatan yang prima kepadanya. Kalau dia kurang kuat, maka berikanlah kekuatanmu kepadanya. Tidak ada kehidupan, tidak ada kekuatan, tidak ada apapun kecuali semuanya bersumber daripadamu ya Allah Tuhan kami. Maka dengan keberkahan kitab suci yang kami baca pada malam hari ini, Allah berikanlah kesembuhan kepada anak kami Nanda Aulia binti Leo Erleroid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.